Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Intan Tias Channel. Oke, kali ini aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang berkaitan dengan krim kefir yang sudah kalian tulis di kolom komentar aku. Tapi sebelum lanjut ke videonya, don't forget to subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa untuk give me thumbs up. Yuk langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Adalia Z. Kak mau nanya, kalau aromanya emang bau-bau gitu ya kak, toner sama serumnya? Nah bener banget, di sini itu entah itu krim kefirnya ataupun tonernya ataupun serumnya, di sini kan produknya itu produk organik yang 100% terbuat dari susu murni. Nah di sini tuh kan proses fermentasi itu menurut aku kan itu sorry ada motor ya guys. Yang menyebabkan bau-bau yang kurang sedap dari krim kefir ini menurut aku adalah proses menurut aku adalah proses fermentasinya itu yang menyebabkan bau-bau yang kurang sedap itu. Karena kalau melalui proses fermentasi kan tentunya dimasukkan bakteri-bakteri yang baik gitu kan ya. Nah itu baunya itu seperti tapai gitu teman-teman, jadi agak kurang sedap dan dia itu kan 100% organik gitu. Jadi mungkin dia tuh gak dikasih kayak wangian gitu teman-teman, jadi dia tuh baunya emang agak kurang sedap. Itu bukan hanya dari toner dan serumnya aja, tapi dari keseluruhan produk menurut aku baunya kurang sedap. Tapi teman-teman bisa ngakalinnya dengan memasukkan ke dalam chiller. Nah disitu pakainya itu pada saat dingin gitu, jadi kita kalau mau pakai itu kita ambil dari kulkas kemudian kita pakai, itu akan mengurangi sedikit baunya, itu nggak nyentuh banget gitu kok teman-teman, berdasarkan pengalaman aku ya. Dan pertanyaan yang kedua dari Inu Maulida, tipe kulitnya apa kak? Nah di sini tipe kulit aku adalah normal to oily. Jadi aku itu bisa dibilang normal, tapi itu masih ada minyak, kadang berlebih gitu di area T-zone aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi wajah aku ini sebenarnya itu normal karena aku tuh nggak pernah punya masalah-masalah wajah juga. Aku juga udah pernah cek di klinik kecantikan bahwa dokternya itu juga bilang kulit aku itu normal, tapi aku juga berkeluh kesah waktu itu kalau aku tuh sering berminyak dong gitu aku bilangnya, tapi cuma di area T-zone sini aja, yang lain-lain itu di area lain itu enggak sebanyak di area T-zone gitu. Jadi kata dokternya memberi kesimpulan bahwa sebenarnya kulitnya itu lebih ke normal gitu, tapi mungkin terpengaruh dari makanan-makanan apa gitu, jadi menyebabkan kulitnya itu oily banget gitu di area T-zone. Jadi di sini tipe kulit aku adalah normal to oily. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu ini dari Lala Alfiana. Kak, kalau aku pakai krim malamnya aja bisa nggak? Kalau pagi aku pakai krim dari Emina, gimana menurut kakak, boleh apa nggak? Terus itu krimnya boleh nggak sih untuk umur di bawah 17 tahun? Terima kasih. Nah jadi krim ini maksudnya tuh boleh nggak sih dikombinasi dengan krim-krim yang lain gitu? Di sini menurut aku sendiri ya teman-teman, soalnya ini aku juga kalau mau bertanya pada adminnya krim kefir aku juga kurang enak gitu ya. Jadi aku ini menurut pendapatku sendiri. Nah ini menurut aku boleh banget, soalnya berdasarkan pengalamanku aku juga pernah mengalami waktu dimana aku itu merasa males banget gitu pakai skincare, dan disitu aku gak pakai dari krim kefirnya yang siang gitu teman-teman, aku pakai dari krim kefir yang produk lain gitu yang cocok sama kulit aku. Nah itu juga it's okay gitu loh, tidak menimbulkan efek apapun, tetapi aku di situ malamnya aku tetap pakai dari krim kefir yang night tuh teman-teman. Kan kebanyakan kalau krim siang itu adalah sunscreen, yang penting kita itu siangnya entah itu misalkan kita mau pakai lembab dari Emina seperti yang dibilang tadi kan ya, lembab dari Emina, kemudian kita itu tetap harus memakaikan sunscreen di wajah kita ketika siang hari, soalnya efek dari sinar UV itu sangat buruk banget gitu teman-teman buat wajah kita gitu. Jadi harus selalu, meskipun kita gak keluar terkena paparan sinar matahari, meskipun kita itu di dalam rumah aja, di dalam kantor ketika bekerja, itu tuh akan tetap terkena sinar matahari, entah itu melalui ventilasi gitu teman-teman. Jadi menurut aku boleh.
berdasarkan pengalamanku itu bisa, aku juga biasanya kayak gitu kok teman-teman kalau lagi males pakai skincare. Nah di sini untuk berapa sih umur 17 tahun boleh nggak sih kak gitu kan tadi bilangnya. Itu kan produk organik gitu. Jadi aku kalau ini tanya ke mbaknya gitu ya. Mbak ini bisa untuk berapa umurnya itu minimal untuk berapa? Ini bisa untuk remaja juga bisa gitu katanya. Soalnya kan ini produknya 100% organik, jadi dia itu nggak akan menimbulkan efek samping gitu teman-teman. Jadi boleh untuk usia 17 tahun. Tapi kita kembali lagi, kalau skincare itu kita itu cocok-cocokan ya teman-teman. Misalkan dia itu cocok di aku, belum tentu cocok di teman-teman, ataupun itu cocok di teman-teman, belum tentu cocok di aku gitu teman-teman. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Dwi210. Buat kulit sensitif cocok nggak kak? Nah di sini kan aku bilang tadi tipikal dari kulit aku adalah normal to oily, dan ada teman aku juga yang memakai dia itu kulitnya yaitu kering, tapi dia tuh pakai produknya itu sama dengan aku, tapi dia itu tidak menimbulkan efek apapun. Nah kalau untuk kulit sensitif sendiri aku juga belum pernah menemui, maksudnya belum pernah punya teman yang berpengalaman memakai produk dari Cream Kefir ini. Tetapi kalau misalkan kita itu berdasarkan dari spesifikasinya ataupun dari anjuran dari produknya gitu, itu tidak ada penggolongan gitu teman-teman. Di situ menurut aku untuk semua jenis kulit bisa, soalnya di sini kan dari temen aku yang kering dan aku yang normal tuh ini tadi itu bisa, itu dia juga produknya itu sama, belinya juga sama kayak aku, tapi dia juga oke dan aku juga pakainya oke. Kalau sensitif aku belum pernah punya teman, menurut aku itu akan oke-oke aja. Dan kalau misalkan teman-teman masih kayak ragu gitu ya mau pakai atau enggak gitu, teman-teman bisa chat ke adminnya, tanya terlebih dahulu, bisa konsultasi terlebih dahulu, aku pakai kayak gini loh kak, aku kayak gini loh kak gitu. Nanti bakal dikasih saran kok sama adminnya, dan di situ adminnya sangat ramah banget teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Alpha Kitty. Dia bertanya, bisa bikin glowing nggak kak? Bisa banget. Nah menurut aku baru beberapa kali pakai yang awal-awal dulu, kurang lebih 1 bulanan, dia tuh udah agak bikin kulit aku glowing gitu. Tapi glowingnya itu glowing yang bagus gitu loh teman-teman, bukan glowing yang kayak glowing kusem gitu, bukan. Jadi kayak mengembalikan warna asli dari kulitnya gitu, dan kayak ada kulit-kulit yang glowing sehat gitu. Aku suka banget sama efek glowingnya itu. Tapi di sini kan kita kembali lagi, dia itu produk organik, jadi dia itu kayak menimbulkan bukan menimbulkan sih, maksudnya dia tuh menghasilkan hasilnya itu udah sangat slow banget, sangat pelan-pelan banget, gak secepat kalau kita itu pakai krim-krim yang kimiawi gitu teman-teman. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu